Padahal kan Hayat Kibar Ulama itu ulama-ulama kibar, bahkan mungkin orang se-MUI-nya lah. Hayat Kibar Ulama Saudi anggota itu Dewan Ulama Senior. Iya, anggota Dewan Ulama Senior itu tinggalnya di Riyadh kan ya? Iya benar, tinggalnya di Riyadh. Ya karena Riyadh sebagai ibu kota ya. Iya, iya. Seperti Jakarta itu ibu kota sama gitu. Kalau saya sendiri ya di Sulawesi kan, di Sulawesi itu banyak orang yang mikirnya kalau saya kuliah di Riyadh itu di Saudi, mereka mikirnya kita kuliah di Mekah atau Madinah ya kan? Betul, betul. Orang mikirnya kalau pulang kampung, oh kamu kuliah di Mekah ya? Itu terjadi nggak di Surabaya di tempat? Kalau saya malah lebih parah. Kuliahnya di mana? Di Riyadh. Oh di Mesir ya? Bukannya Mesir lagi perang gitu kan? Ya gitu, masyarakat masih belum banyak yang kenal dengan kota Riyadh sebenarnya. Lebih banyak tahu ya Mekah, Madinah, Mesir. Iya. Mekah, Madinah, Mesir. Kota Riyadh ini belum, maksudnya kalau orang yang belajar agama juga, mereka menganggapnya kita belajar di haram. Gitu ya, belajar di bahkan ada sebagian yang ngira Riyadh, kalau misalnya ada orang umroh gitu ya, ke Mekah. Van, aneh udah di Mekah nih. Dikira Riyadh Mekah itu seperti 1 jam doang. Iya. Kalau ada teman-teman umroh ya kan, kita dihubungin. Iya gitu. Ketemu di Mekah yuk. Ketemu di Mekah yuk. Iya. Padahal jarak antara Riyadh sama Mekah ini ya seperti Surabaya Jakarta. Iya. Berapa jam itu kalau naik pesawat? Mulai 1 jam. 1 jam setengah. 45 ya. Iya. Hampir 2 jam lah. Pokoknya 900 kilo lah. 800-900 kilo. Dan bahkan orang-orang yang belajar agama menganggapnya bahwa ulama-ulama itu adanya hanya di Mekah Madinah. Maksudnya kalau mikir tentang majelis ilmu nih, belajar ilmu agama ulama-ulama itu tinggalnya di Mekah Madinah saja. Iya benar. Ya karena di Mekah Madinah kan kita tahu sendiri ya. Sejak dulu memang dikenal dengan Hijaz kan. Ulama-ulama Hijaz gitu kan. Itu kan sebagai peradaban Islam kan ada di Hijaz, ada di Syam dulu kan, di Baghdad gitu ya. Ya orang belum tahu dengan Riyadh. Riyadh kita kenal sebenarnya Riyadh ini kan Najd. Iya. Ya Najd kan. Iya. Nah, orang banyak nggak tahu itu. Jadi tahunya Mekah Masjidil Haram di Mekah ataupun di Nabawi di Madinah. Iya. Kurang tahu dengan ulama yang ada di kota Riyadh. Ya padahal kan Hayat Kibar Ulama itu ulama-ulama kibar, bahkan mungkin orang yang se-MUI-nya lah. Hayat Kibar Ulama Saudi itu Dewan Ulama Senior. Iya, anggota Dewan Ulama Senior itu tinggalnya di Riyadh kan ya? Iya benar, tinggalnya di Riyadh. Ya karena Riyadh sebagai ibu kota ya. Iya. Seperti Jakarta itu ibu kota sama gitu. Artinya sebenarnya kalau kita mau berbicara tentang ulama ya, kota Riyadh nggak bisa dipisahkan juga dengan ulamanya kan, karena ulama kota Riyadh ya pasti identik dengan Hayat Kibar Ulama kan, karena berkantor di Riyadh, bahkan rumahnya di kota Riyadh, bahkan majelis ilmunya juga di kota Riyadh. Antum ini nggak sih, maksudnya ya Bang Afan lihat, maksudnya tahu nggak majelis ilmu para ulama nih, ulama Hayat Kibar Ulama yang ada majelisnya di kota Riyadh? Saya kan di sini ya mungkin teman-teman bisa ikut kan kalau ya supaya tahu juga ya supaya tahu siapa aja sih ulama-ulama Hayat Kibar. Iya, Hayat Kibar Ulama yang buka majelis ilmu gitu, majelis khususnya. Kita bisa hadir di situ. Kalau berdasarkan list Hayat Kibar yang tahun ini ya, itu bisa kita lihat misalnya Mufti punya majelis di Masjid Mufti ya, namanya Jami Turki. Itu. Terus kemudian jadi Mufti sendiri nih punya majelis sendiri, majelis sendiri. Bisa hadir bebas terbuka untuk mahasiswa. Benar. Kemudian Syekh Shalih bin Fauzan. Ini terkenal ya. Siapa yang nggak tahu ya? Syekh Shalih Fauzan. Itu beliau punya kajian setiap hari. Dari Sabtu sampai hari Rabu. Di masjidnya. Masjidnya cukup jauh dari kampus kita ya. Dari King Saud jauh sekitar 45 menit kalau naik bis. Kemudian yang ketiga ada Syekh Shalih Al-Luhaidan. Ini juga ulama senior. Syekh Shalih Al-Luhaidan. Kalau nggak salah saya belum pernah ke majelisnya beliau ya, karena juga jauh dari asrama kita. Kemudian ada Syekh Shalih Al-Utsaimin. Syekh Shalih Al-Utsaimin terkenal ya.
Beliau punya majelis di Madinah ya, di juga. Nabawi setiap Dan liburan. beliau tinggalnya di Riyadh. Beliau tinggal di Riyadh dan beliau punya program-program. Dan juga buka majelisnya di Riyadh. Riyadh. Ya. Tapi jauh. Di ya sama dekat dengan Syekh Shalih Fauzan. Ya, tapi kan waktu itu saya ingat teman-teman KSU sendiri ya kan saya pernah hadir juga di majelis Syekh Utsaimin, itu buka beliau di Riyadh dan kita maksudnya bisa juga ke sana. Bisa pergi ya. Karena saya ingat waktu masih saya lupa berapa tahun yang lalu hadir di majelisnya di Riyadh. Benar. Jadi Syekh Shalih Utsaimin ada majelisnya di Riyadh. Kemudian Syekh ini pernah ke Indonesia. Ya. Syekh Sa'ad Asy-Syadzili. Syekh Sa'ad bin Nasr Asy-Syadzili. Ini Bang Subhan, beliau ketika saya datang pertama kemari tahun 2012, beliau tidak terlalu dikenal namanya di Indonesia. Karena memang belum ke Indonesia. Beliau baru ke Indonesia mungkin 3 tahun yang lalu ya. Semenjak ada Ustadz mahasiswa kita di sini yang mengundang beliau di Indonesia. Syekh Sa'ad Asy-Syadzili itu beliau ini majelisnya deket banget dengan asrama kita. Ini kan teman-teman rutin nih. Ya, ini rutin. Nanti kita jelaskan jadwalnya beliau. Kemudian ada lagi Syekh Abdul Karim Al-Khudair. Ini sepuh juga, sepuh juga ini beliau ya. Beliau fokusnya di hadis. Beliau kajiannya macam-macam. Ada hadis, ada tafsir, dan bisa dicek di online juga ada beliau, YouTube, ya, di website beliau juga. Tapi jauh juga, dekat dengan kompleknya Syekh Shalih Fauzan. Ya. Itu kajiannya beliau. Kemudian ada ini terkenal ini, Syekh Abdullah Al-Mutlaq. Jauh lebih jauh lagi, Syekh Abdullah Al-Mutlaq. Kajiannya beliau ada kajian fikih ya. Tapi kan teman-teman hadir juga walaupun jauh kan. Khususnya yang mendapatkan bantuan asrama dari beliau. Ya. Ada teman-teman Indonesia itu. Berarti beliau memberikan bantuan bukan hanya memberikan ilmunya, tapi ilmu dan hartanya diberikan untuk mahasiswa. Kalau yang saya dapatkan informasi itu, beliau semacam mendapatkan amanah dari muhsinin, dari orang-orang kaya gitu ya, untuk menyalurkan. Jadi melalui beliau. Beliau penanggung jawabnya sehingga bagian dipercaya oleh orang-orang kaya Saudi lah. Betul. Itu yang saya dapatkan informasi dari teman-teman yang mendapatkan bantuan dari beliau. Kemudian ada juga Syekh dari Madinah ini, Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Mukhtar Asy-Syinqiti. Ini terkenal teman-teman yang kuliah di Madinah, insyaallah paham lah. Ya, beliau ma'ruf di Madinah, tapi beliau juga punya majelis di sini. Rutin sebulan sekali. Bahas fikih itu. Nah, itu Bang Subhan yang saya tahu para ulama kibar ulama yang mempunyai majelis ilmu. Yang memang yang membuka majelis ilmu dan kita bebas untuk hadir kapan saja, maksudnya sesuai dengan jadwal yang ada kan. Kalau selain itu apa lagi selain itu? Selain yang ulama-ulama di luar kibar ulama bukan. Atau apa? Ulama kibar ulama, tapi yang menurut sepanjang pengetahuan saya, beliau ini nggak punya majelis khusus. Tapi beliau mungkin dosen di Universitas Imam Muhammad bin Saud. Kemudian beliau ada yang sepuh juga, tapi beliau fokus di penulisan. Seperti insya Allah teman-teman yang fokus di bidang fikih kenal dengan beliau. Maksudnya tahu dengan tulisan-tulisan beliau, yaitu Syekh Ya'qub Al-Bahusain. Ini menurut antum ulama yang kalau misalnya tertarik di bidang menulis, mau riset dan sebagainya, maksudnya di bidang itu atau manuskrip. Nah, ada juga yang fokus di manuskrip. Saya kan ada yang suka dengan kitab-kitab yang lama tuh, yang betul-betul lama banget. Tertariknya Maktutot gitu kan? Itu siapa beliau? Salah satunya juga Syekh Abdullah bin Abdul Muhsin At-Turki. Ya, terkenal beliau yang mentahqiq, yang meneliti kitab tafsir At-Tabari, kemudian tafsir Al-Bahrul Muhit, itu beliau salah satu ulama kibar ulama yang fokus di penelitian manuskrip. Bahkan kibar ulama ini mengajar di kampus kita ya. Iya benar. Saya saat Asy-Syadzili. Iya. Mengajar di Fakultas Hukum, Kuliatul Hukum wal Ulum Asy-Syafi'iyah. Di Fakultas Hukum dan Politik di King Saud. Iya, dan selain beliau yang mantan kibar ulama ngajar juga. Ada juga yang ulama. Nanti kita jelaskan ya. Siapa saja ulama Yusuf ya. Yusuf Al-Ghufai. Iya.